Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. Oke, gimana nih kabarnya adik-adik sekolah minggu GKPS Resort Batam Barat? Oke, kakak ulangi sekali lagi. Kalau kakak tanya gimana kabarnya adik-adik semuanya, jawabannya luar biasa. Berkat Tuhan kita sehat. Yes, yes, yes. Oke, begitu ya jawabannya. Sekali lagi kakak sapa nih. Apa kabar adik-adik sekolah minggu GKPS Resort Batam Barat? Luar biasa. Berkat Tuhan kita sehat. Oke? Yes, yes, yes. Oke, semuanya adik-adik luar biasa, puji Tuhan. Oke, kita sekarang masih tetap ya ibadah kita online di rumah saja karena COVID-19. Jadi buat kita semuanya adik-adik dan juga buat orang tua, mari kita sama-sama mendoakan situasi ini biar cepat berlalu supaya kita dapat berjumpa kembali, beribadah kembali seperti biasanya di gereja. Oke, tapi tidak mengurangi semangat kita ya untuk ibadah di rumah, karena dimanapun kita beribadah, kita tetap memuji Tuhan. Oke, sekarang buat adik-adik sekolah minggu GKPS Resort Batam Barat yang ada di rumah, dipersiapkan ya persiapannya, Alkitabnya, persembahannya, semuanya dipersiapkan agar ibadahnya nanti berjalan dengan baik. Oke adik-adik, semuanya adik-adik yang di rumah, kakak undang semuanya adik-adik sekolah minggu untuk bangkit berdiri. Ayo semuanya kita berdiri yuk, kita mau memuji Tuhan. Oke adik-adik, kita mau angkat pujian kita karena Tuhan Yesus begitu baik kepada kita. Kita angkat pujian kita, Tuhan Yesus baik. Oke, kita angkat pujian kita. Kita nyanyikan Tuhan Yesus baik. Berganti hari tetap melihat kasih-Mu Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oke adik-adik, kita siapkan hati kita, kita masuk ke dalam podium. Buat adik-adik, bagaimana persiapannya untuk masuk ke dalam podium? Tangannya, matanya, siapkan hatinya, kita undang Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah ibadah kita. Kita angkat pujian kita, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa Engkau sungguh baik.
naikkan syukurku. Kita semua masih berdiri di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. 1 Petrus 5 ayat 5b. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha tinggi dan maha pengasih, Engkau telah menyatakan dirimu dalam Yesus Kristus sehingga kami boleh mengenal Engkau dan kehendak-Mu. Kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, memuji serta mengucap syukur di tempat-Mu yang ini. Engkau menganugerahi kebahagiaan bagi orang yang rendah hati. Pimpinlah ibadah ini sebagai persekutuan jemaat yang hidup dan sehat dengan saling merendahkan diri, karena Yesus yang telah merendahkan diri adalah teladan bagi kami. Roh Kudus kiranya menumbuhkan kerinduan kami mendengar dan berpegang pada firman-Mu sebagai pernyataan iman dalam menyongsong kehidupan kekal yang telah dijanjikan oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke adik-adik, kita sekarang mau bernyanyi lagi. Tuhan Yesus sangat baik kepada kita tanpa memandang bulu, baik itu yang putih, hitam, semuanya disayang Tuhan. Sekarang kita angkat pujian kita, Yesus cinta semua anak di dunia. Oke, sebelum kita mendengarkan titah dan ayat hafalan, kembali kita bernyanyi. Kita bernyanyi berbahasa Simalungun dulu ya. Tapi ini lagunya sudah biasa, yang artinya Tuhan sayang sama kita, kita ini semuanya bersaudara. Aina marsanina
hitaon HP Haganupan. Jadi kita angkat pujian kita dari Haleluya 298 ayat 1 sampai ayat yang kedua, Aina Marsanina hitaon HP. Kedua, Baiklah adik-adik, sekarang kita masuk tita dan ayat hafalan. Nah, sebelum itu, ayo sediain dulu Alkitabnya, bukunya, penanya, ya. Buat kakaknya, abangnya dibantu ya adiknya. Nah, sudah? Oke, kita mulai dari titah ya. Nah, hari ini kita titah bahasa Indonesia ayat yang kelima. Nah, semua adik-adik sudah tahu kan? Sudah dong. Ya, ayat yang kelima. Dua ya. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Sekali lagi. Nah, tapi kakak mau suaranya yang lebih keras lagi, ya. Dua ya. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Oke, kita masuk ke ayat hafalan ya. Nah, kakak mau tanya, siapa yang masih ingat ayat hafalan yang kemarin? Ayo, tertulis di mana? Iya, Wahyu 16. Nah, dan hari ini ayat hafalan kita tertulis di Matius 18 ayat 4. Nah, buka lagi Alkitabnya. Yo. Buat kakaknya, adiknya dibantu ya. Oke, yang sudah katakan amin. Ya, kita baca bersama-sama ya. Matius 18 ayat 4. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Sekali lagi, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Amin. Nah, adik-adik, kakak ingatkan sekali lagi ya, untuk titahnya, ayat hafalannya selalu diingat ya, selalu dibaca setiap hari. Nah, jadi untuk menghafal ayat hafalan itu, membaca Alkitab itu tidak harus
3, 4, 5 dalam satu hari. Satu nats Alkitab saja sudah cukup. Nah, hari demi hari pengetahuan kita mengenai Alkitab sudah semakin banyak lagi. Nah, dan secara tidak langsung kita sudah buat bapak kita, mama kita melihat kita rajin membaca. Apa coba yang dipikirkan orang tuanya? Oh, aku rajin kali baca Alkitabnya. Berarti aku harus lebih sehat lagi. Aku harus giat lagi bekerja biar anakku semakin semangat lagi gitu. Nah, dan secara tidak kita sudah buat orang-orang yang di sekeliling kita itu bangga akan kita, ya, bangga akan adik-adik semuanya. Nah, jadi adik-adik selalu dibaca ya Alkitabnya, karena Tuhan Yesus anak-anaknya yang suka membaca Alkitab. Oke, sampai di situ saja. Kita lanjut bernyanyi ya. Oke adik-adik, kita akan mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Inang Bipo kita. Kita lanjut bernyanyi dulu. Walaupun kita kecil, lemah, kita ini milik Tuhan. Jadi buat adik-adik semua kita angkat pujian kita, Yesus sayang padaku. Kita nyanyikan sekali lagi, Yesus sayang padaku. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami sangat bersyukur dan berterima kasih ya Allah Bapa di sorga atas penyertaan dan kasih-Mu. Hingga pada hari ini kami boleh beribadah dan memuji memuliakan nama Tuhan. Kiranya Engkau berkenan dengan ibadah kami, sehingga ibadah kami boleh memuliakan nama Tuhan dan merasakan kebahagiaan bagi setiap kami yang melakukannya. Kami mau mendengarkan Engkau berfirman, kiranya Engkau berfirman di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom adik-adik semua. Apa kabar? Pastinya kabar baik ya. Selamat hari Minggu buat kita semua dan salam kangen dari kami. Tentunya sudah kangen kan adik-adik? Ingin beribadah di gereja,
Sudah kangen kan bertemu dengan teman-temannya? Sudah kangen kan bertemu dengan guru-guru sekolah minggunya? Yang pasti kami juga kangen loh sama adik-adik sekolah minggu. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mau gak mendengarkan firman Tuhan? Pasti mau ya. Nah, kita siapkan Alkitab kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan, mari kita buka Alkitab kita, yaitu dari Markus 10 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Sekali lagi adik-adik, Markus 10 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Saya bacakan ya, demikian firman Tuhan. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikian firman Tuhan. Nah, nas khotbah kita hari ini adik-adik adalah Yesus bersama dengan anak-anak. Yesus memberkati anak-anak. Nah, saya mau kasih lihat gambar dulu ya adik-adik. Nah, lihat dulu gambarnya ya. Nampak kan? Di sini ada gambarnya. Ada anak-anak datang kepada Yesus dibawa oleh mamanya. Ya, dia mau dipangku dan mau dipeluk oleh Yesus. Nah, kalau gambar ini kita lihat Yesus mau memeluk dan mau memberkati anak-anak itu. Nah, ini ya. Jadi kalau di sini tadi orang tuanya bawa anak-anak itu kepada Yesus. Nah, setelah dibawa mereka berjumpa dengan Yesus. Yesus mau memberkati dan mau memeluk anak-anak itu. Nah, adik-adik mau nggak dipeluk oleh Yesus? Mau dong. Saya juga pengen dipeluk Yesus. Ketika kita lelah, ketika kita capek, kita pengen dipeluk Yesus ya. Pasti adik-adik semua pengen dipeluk oleh Yesus. Semua pengen dipeluk oleh Yesus. Bukan hanya anak-anak, tetapi juga orang tua. Bapak mama kita juga. Nah, di sini dapat kita lihat ada banyak orang tua mengantar anak-anaknya kepada Yesus. Adik-adik juga diantar orang tua kan ke sekolah minggu? Ya, diantar. Itu dijemput kembali. Karena apa? Karena kita rindu berjumpa dengan Yesus, bersekutu dengan Yesus, supaya Yesus berkati dan supaya kita sehat-sehat dan selamat-selamat, sukses dalam kehidupan kita. Nah, pada waktu itu juga ada banyak para orang tua, mama-mama dan juga bapak-bapak membawa anak-anaknya datang kepada Yesus. Nah, kita lihat tadi di gambar tadi kan, banyak orang datang kepada Yesus dan dibawa anak-anaknya kepada Yesus supaya diberkati dan dijamah oleh Yesus. Nah, tapi ketika anak-anak itu datang kepada Yesus, dilihat murid-murid Tuhan Yesus. Nah, murid-murid Tuhan Yesus melarang, jangan datang kepada Yesus. Dan bukan hanya dilarang, tapi mereka memarahi. Ya kan adik-adik? Sekolah minggu atau anak-anak kecil pada waktu itu yang banyak berlomba-lomba datang kepada Yesus dimarahi. Kenapa?
Menurut murid-muridnya itu, nanti anak-anak ini mengganggu Yesus karena Yesus mau melayani. Yesus banyak melakukan pelayanan, mau berjalan keliling dari kota ke desa untuk melayani. Nanti kalau ada anak, berarti anak-anak ini akan mengganggu Yesus. Nah, sedih nggak adik-adik? Sedih. Kalau kita dilarang untuk bertemu Yesus kan sedih kan? Kalau kita dilarang sekolah minggu pasti sedih. Sekarang saja kita tidak boleh ke gereja karena ada COVID-19. Kita sedih kan? Saya juga sedih loh adik-adik. Gak bisa bertemu dengan adik-adik karena virus ini. Nah pada waktu itu juga apalagi mereka dilarang dan dimarahi tidak boleh bertemu dengan Yesus. Masa sih bertemu dengan Yesus dilarang? Masa sih bertemu dengan Yesus dimarahi? Nah adik-adik, apakah respon Yesus melihat semuanya itu? Apakah Yesus juga marah kepada anak-anak? Apakah Yesus juga menolak anak-anak? Tidak. Tapi dia marah loh pada waktu itu. Yesus marah kepada siapa? Yesus marah bukan kepada anak-anak, tetapi kepada murid-murid pada waktu itu. Karena sudah melarang Yesus berjumpa dengan anak-anak itu. Nah, Yesus katakan, suruhlah anak-anak itu datang kepadaku. Ini katanya, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah adik-adik sekolah minggu, tentunya anak-anak itu senang dan bahagia karena Yesus mau menerima mereka, karena Yesus mau menjamu mereka. Nah adik-adik sekolah minggu, ternyata Yesus sangat ramah pada anak-anak. Yesus lembut kepada anak-anak. Yesus memperhatikan anak-anak. Yesus memperdulikan anak-anak. Bukan hanya itu, Yesus menghargai anak-anak dan mengasihi setiap anak. Gitu ya. Luar biasa ya adik-adik. Ternyata Yesus itu sayang kepada kita. Siapapun kita, mau kulitnya putih, mau kulitnya hitam, mau rambutnya lurus, mau rambutnya keriting, semua disayang Tuhan. Semua dihargai Yesus. Ya? Bukan hanya dihargai loh adik-adik, tapi juga diberkati, ya. Nah, oleh karena itu, mari selalu datang kepada Yesus, beribadah kepada Yesus, mendengarkan Yesus berbicara, berdoa kepada Yesus di dalam setiap kehidupan kita ya. Ketika Yesus katakan demikian kepada anak sekolah minggu, apa yang diperbuat Tuhan Yesus? Ayo, siapa yang tahu? Ketika anak-anak itu semua berlomba datang kepada Yesus, Yesus langsung memeluk anak-anak itu. Bukan hanya memeluk, tapi Yesus meletakkan tangannya di atas mereka dan memberkati mereka. Senang gak adik-adik? Ketika anak-anak datang kepada Yesus, Yesus memberkati. Ketika anak-anak datang kepada Yesus, Yesus memeluk. Yesus menghargai, Yesus memperdulikan, Yesus mengasihi. Senang kali ya adik-adik? Nah oleh karena itu mari datang kepada Yesus setiap waktu karena Yesus peduli kepada kita. Karena Yesus sayang kepada kita. Karena Yesus sangat cinta kepada kita. Karena Yesus adalah kekasih hati kita yang memberkati dan mencintai kita semua. Jadi betul Yesus memberkati setiap anak siapapun dia. Laki-laki dan perempuan. Yang putih dan yang hitam. Yang lurus rambutnya juga yang keriting. Semua dicinta Yesus. Oleh karena itu, jangan berhenti untuk datang kepada Yesus. Karena Yesus selalu mengatakan, welcome kepada setiap anak-anak. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu kepada kami. Engkau sangat peduli dan menghargai kami. Engkau sangat mencintai dan mengasihi kami. Engkau memberkati kami dan memeluk kami ketika kami tidak punya kekuatan.
Terima kasih Yesus buat semua cinta kasih-Mu bagi kami. Kiranya kami selalu datang kepadamu setiap waktu dimanapun kami berada. Apapun yang kami lakukan, biarlah kami selalu datang ke hadapan Tuhan. Bapa, kami berdoa buat orang tua kami semuanya. Kiranya Engkau memberikan kesehatan jasmani dan rohani. Engkau memberkati setiap pekerjaan mereka, sehingga mereka boleh mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan anak-anaknya. Ketika Engkau memberkati seluruh keluarga-keluarga, maka semuanya anak-anaknya juga akan bahagia dan sejahtera. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat seluruh kawan-kawan kami yang mungkin ada yang sakit, ada yang punya persoalan. Kiranya Engkau tolong mereka Bapa. Kami juga berdoa buat negara kami, Engkau tolong dan pulihkan dari segala virus, sehingga kami boleh sekolah kembali, beribadah kembali dengan baik, dan juga bersama-sama dengan keluarga kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruhnya hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terkhusus buat anak-anak Tuhan di seluruh bumi ini, Tuhanlah yang selalu menjaga dan memelihara. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Inang Bipo kita. Jadi semua kita ini disayang Tuhan. Siapakah kita ini di hadapan Tuhan? Dengan apa kita balas semuanya itu? Tapi Tuhan tidak memandang siapapun kita. Kasih setia Tuhan lebih tinggi dari langit biru dan lebih dalam dari lautan. Sekarang kita angkat pujian kita, siapakah aku ini Tuhan? Berkat-Mu yang telah kuterima, berkat-Mu yang telah kuterima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Berkat-Mu yang telah kuterima, Berkat-Mu yang telah kuterima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, ini yang Kau sediakan bagiku. siapakah aku ini Tuhan? Siapa Jadi biji matamu, ini Tuhan? Jadi biji dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? ku balas Tuhan selain puji dan sembah
adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita. Ayo disiapkan persembahannya, dilipat dengan rapi dan diangkat tinggi-tinggi ya. Di tangan kanannya dipersiapkan persembahannya, karena kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Oke adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita, dilipat dengan rapi, kemudian dipegang di tangan kanannya ya. Kita angkat tinggi-tinggi, kita katakan, apapun yang kupegang ini adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, kita kumpulkan persembahan kita nyanyikan lagu sayang-sayang, aku disayang Tuhan. Glory. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pemurah dan Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan pada saat ini, karena Engkau masih memberkati kami. Di sini kami memberikan persembahan kami kepadamu. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan Allah dan untuk memperluas kerajaan Allah di bumi ini. Kiranya Engkau memberikan juga sukacita dan kebahagiaan bagi kami, sehingga kami semakin semangat dan memberikan hidup kami dan juga apa yang ada pada kami untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah doa kami dan persembahan kami yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita sama-sama di dalam doa, O Yesus Sasomani. O Yesus Sasomani, Hanami Haganu, Pasada Urnami, Asetorangganu, Senggodalano nami Salakana Tosa, Dopama Somanami Torang Age Huja. Amin. Anugerah daripada Yesus Kristus, serta kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua. Amin.